Halo. Oke, untuk video yang sekarang kita bahas tentang sheet members ya. Sheet members di sini. Tapi sebelumnya saya sambil jelasin juga bahwa ada perbedaan nanti kalau kita pakai sender yang berbeda. Ini contoh. Sekarang kan default ada chatbot, ada one sender, star sender, ada MPWA atau MPDIA. Ini sebenarnya MPWA, lunar sender sama chatbot ini sama skripnya dari MPDIA. Ya, jadi itu. Tapi nggak tahu nanti kalau mereka dikembangkan, misalnya lunar sender dikembangkan, dia akan ada update atau mungkin chatbot ini nanti dikembangkan. Kalau MPWA ini murni dia nanti akan apa saja yang dari MPDIA ya seperti apa adanya dia. Itu ya. Karena ini ada yang mengembangkan dari pihak yang berbeda dan ini kebetulan saya yang install juga di server saya. Jadi sekarang kita fokus di pembahasan tentang ini sheet member ini. Oke, saya pindahin dulu ya di sini aja. Jadi di sheet member ini fungsinya apa di sini? Di sini sebenarnya fungsinya untuk mengelola membership gitu. Ya, ada beberapa sih, tergantung Anda setupnya. Saya hanya tunjukkan fungsinya saja di sini. Nanti boleh kreativitas masing-masing ya. Kayak di sini saya kasih email, kasih macam-macam lah. Ya, ini macam-macam saya isi di sini. Bisa dikembangkan nanti. Bisa dikembangkan. Tapi intinya ingin saya tunjukkan di sini adalah tentang fungsi ini. Broadcast ini, send broadcast ini. Biar paham nanti. Sebenarnya intinya ini datangnya dari mana? Dari form ini. Dia akan masuk dari form. Coba saya buka form dulu ya. Nih, form. Ini masuknya dari sini. Setelah selesai mengisi form, dia akan otomatis akan masuk di members ini. Gitu. Ya. Ini kan form. Anda buat formnya nanti. Nanti saya ada video ya tentang form itu. Itu ditonton tentang form itu bagaimana caranya menggunakan form ini untuk bahkan untuk collect payment. Di sini ada muta kan. Sebenarnya ada beberapa. Ada memvalidasi angka, memvalidasi opsi gitu. Ya. Nanti saya jelaskan itu dijelaskan di video terpisah ya. Saya fokus di membership dulu sekarang dan broadcast atau WA Blast gitu. Apa aja ada fiturnya di sini. Oke, saya jelasin satu persatu. Di sini tipe broadcast ada. Anda bisa pilih antara teks atau image. Ya, karena ini namanya chatbot AI. Sebenarnya saya fokus di AI-nya. Di AI-nya yang ada di video penjelasan tentang auto reply. Tetapi untuk mendukung sistem membership ini, nah, kayak ekstra fungsionalitasnya ini. Jadi Anda bisa juga pakai ini untuk melakukan pengumuman, membuat pengumuman, announcement kepada member Anda yang sudah daftar tadi. Contoh misalnya Anda bikin webinar, nanti Anda mau follow up itu peserta webinar bisa. Atau mungkin Anda jualan kosmetik, Anda mau follow up nanti itu yang sudah pernah belanja, bisa lewat sini. Dan enaknya ini bisa dikategorikan. Contoh seperti ini. Ini yang saya pakai ya, case saya. Tapi Anda bisa sekreatif mungkin. Ini akan muncul secara otomatis kalau Anda tambah di sini. Seperti ini di sini adanya agency, ada free kan gitu. Nanti dia akan muncul otomatis di sini gitu. Ini enggak perlu Anda tambahin sendiri, enggak akan muncul otomatis. Kalau belum muncul dia di-reload aja. Tetap ingat itu untuk mereload pada saat ingin menambah sesuatu. Oke, saya lanjut penjelasannya. Kalau misalnya Anda pakai teks, ini opsional. Image URL ini opsional. Tapi dia menjadi required, ya, menjadi harus atau wajib kalau mau broadcast tipe image gitu. Ya. Jadi misalnya Anda ini tipe image, maka di sini harus ada URL-nya. Gitu. Kayak ini. Contoh aja itu. Bisa PNG, bisa JPEG, ya. Tuh. Dan pastikan URL ini bisa dikunjungi. Contoh, dikunjungi itu harus ada dia.
Kalau dia nggak bisa dikunjungi secara publik, maka dia nggak akan muncul gitu loh. Ini contoh aja ya. Dikunjungi dia, muncul dia secara publik, baru bisa muncul nanti di WhatsApp. Gitu. Ya. Kemudian di sini ada template itu ya, ini isi pesan gitu. Dan isi pesan ini bisa memakai parameter. Seperti ini contoh kolom 5. Kita lihat kolom 5 itu di sini berarti ada nama. Gitu ya. Ada nama. Nanti yang akan muncul di WhatsApp adalah nama sesuai dengan ini. Nah, kemudian pengumuman bla 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 bla. Pokoknya Anda bisa menambahkan kolom ini yang mana pun bisa. Ya, ingat ada kurung kurawalnya dulu. Satu kurung kurawal terus nama kolom atau salin aja dari sini. Mau pilih yang mana? Mau pilih product name gitu misalnya. Udah tinggal copy ini, paste di sini gitu. Ya, ini nama kolomnya sudah saya buat supaya memudahkan. Misalnya emailnya gitu misalnya. Nah, gitu. Ini sebenarnya saya sudah siapkan untuk 50 broadcast sebanyak 50 ke 50 anggota gitu. Ya, tapi saya sensor pakai teksnya putih saya buat. Ini kalau diklik di sini ada kelihatan nomornya ya. Ini nomor saya. Gitu. Karena saya mau tunjukkan nanti broadcastnya seperti apa. Itu nanti akan muncul di sini dia broadcastnya. Kemudian date. Nah, ini dipergunakan saat Anda ingin broadcast berjadwal. Dan ingat formatnya harus seperti ini. Tahun, bulan, tanggal. Ya, YY ini format secara internasional seperti ini. Apa namanya? Format yang harus diwajibkan untuk SIP ini ya seperti ini. Tahun 4 digit, bulan harus 2 digit. Kalau misalnya kayak ini 8 ditulisnya 08 gitu ya diketiknya. Hari juga misalnya tanggal 1, ini kan bulan Agustus tanggal 1 gitu misalnya, 01 dibuat gitu ya. Kemudian ini jam. Jam juga formatnya harus seperti ini. Nah, ini ada jam. Formatnya 24 jam ini ya. Format 24 jam. Kalau Anda buatnya 01 berarti jam 1 malam. Tepat jam 1 malam. Jam 1 malam di mana? Sesuai dengan setup Anda di sini. Di setting. Di setting ya. Ini di setting. Time zone plus 8 gitu misalnya. Misalnya ini saya rubah 7. Maka dia akan mengikuti nanti. Sekarang adalah pukul 31 Juli jam 23.20 di plus 7. Kalau di plus 8, 1 Agustus sudah ini, jam 00.20 gitu ya. Nah, jadi itu di sini yang menentukan. Oke, kita kembali ke member. Itu tentang jam dan tanggal. Nah, sekarang target. Siapa yang mau kita target? Kita mau kirim ke agensi saja yang member agensi saja. Berarti pilih yang ini. Maka yang akan menerima adalah member agensi saja nanti. Gitu. Kemudian apalagi kaitannya dengan setting. Nah, ini di sini. Berapa jumlah broadcast message-nya yang akan kita kirim. Di sini saya setup 50. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang yang saya rekomendasikan di setting ya ini 50 auto broadcast-nya 5. Nah, makanya saya di sini saya hanya siapkan 50 aja. Saya siapkan 50 di sini untuk saya broadcast nanti supaya bisa dilihat. 50 nanti kalau lebih misalnya dari 50 maka setelah 5 menit setelah push broadcast pertama itu akan dilanjutkan lagi gitu ya. Nah, boleh dibaca di sini, ini penting ya, jangan ganti yang di kolom hitam pokoknya. Di setiap sel hitam itu tidak usah diganti, yang bisa diganti ya ini. Sebenarnya Anda tidak perlu ganti, karena ini akan terisi otomatis dari form seperti penjelasan saya tadi. Akan terisi otomatis dari sini. Apapun yang diisi oleh pengunjung atau user saat mengisi form, dia akan masuk ke sini. Ini bukan untuk diisi sendiri, enggak. Nanti
biar lewat form aja dia gitu. Ya. Nah, itu ada di video penjelasan tentang form nanti lebih jelasnya. Ini tentang broadcastnya saya fokuskan ya. Kemudian yang lain ada perlu apa lagi? Nggak ada. Cuma pastikan saja di sini ini kosong semua kalau Anda mau broadcast ini kosongkan semua. Misalnya hijau ini sudah ada yang hijau gitu misalnya. Warnanya sudah hijau ya boleh di format warna nggak masalah. Intinya di sini supaya nggak ada tulisan done gitu atau don't. Nah, nanti deh saya jelasin setelah kita broadcast ya. Sekarang kita langsung aja kita coba broadcast. Sambil saya juga hari ini mau broadcast bahwa mulai hari ini sudah sendernya sudah default. Ada satu lagi yang perlu saya jelaskan di sini tentang schedule broadcast. Sender default, dia tidak bisa schedule. Yang bisa schedule di sini hanya one sender atau star sender. Ya, jadi kalau Anda membutuhkan scheduling, apa itu scheduling? Ini dulu saya jelasin. Kayak ini tadi, saya mau ngirim ntar jam 1 karena sekarang kan masih jam 12.20 di sini. Masih 40 menit lagi. Kalau saya pakai star sender atau one sender, ini bisa schedule. Sedangkan sender default itu tidak bisa melakukan scheduling. Kenapa? Karena ini tidak pakai tidak menggunakan storage untuk menyimpan data pesan. Itu enggak. Karena saya tidak menyimpan data pesan dengan sender ini, default ini. Semua data yang Anda kirim itu tidak ada disimpan di server saya, melainkan diteruskan langsung. Begitu masuk diteruskan untuk menghemat karena saya memberikan unlimited nomor WhatsApp untuk yang agency. Itu sebabnya saya menghemat. Jadi itulah sebabnya kenapa saya menyediakan integrasi yang berbeda karena masing-masing orang punya use case berbeda ya. Anda boleh pakai yang lain bisa, sudah terintegrasi ini semua. Saya sekarang akan tunjukkan bagaimana yang default bekerja. Jadi caranya seperti apa? Setelah kita selesai setup semua ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini target ya. Ini kalau kita mau target agency. Sedangkan saya bukan hanya mentarget agency. Saya akan mengirim ke semua. Maka di sini dijelaskan leave it blank. Artinya biarkan kosong untuk mengirim ke semua member. Berarti tujuan saya adalah mengirim ke semua. Jadi saya tinggal delete di sini atau hapus. Ya, seperti itu. Kosongkan aja. Berarti nanti akan terkirim ke semua tipe member ini. Mau dia free, agency, pro, dan lain sebagainya. Dia akan terkirim. Gitu ya. Dia akan terkirim semua. Tuh. Setelah ini sudah siap, setting kita. Setelah setting kita sudah siap, maka kita lakukan broadcast. Gitu. Gitu ya. Ntar saya pastikan dulu. Oke. Kita caranya memulai di mana? Setelah ini semua sudah siap, ini saya tidak saya buat tanggal bulan 7 aja biar dia nggak scheduling. Atau ini nggak ngaruh juga sih. Kalau dia ke depan gitu misalnya. Sekarang kayak ini saya buat tanggal 1 bulan 7 sedangkan sekarang adalah 31 bulan 7 atau bulan Juli atau 1 Agustus sekarang, maka dia akan otomatis terkirim langsung, bukan terjadwal gitu ya. Oke, ini untuk memastikan. Sekarang caranya seperti apa? Cari member announcement, send broadcast gitu aja. Itu ya. Coba kita lihat. Sekarang akan saya kirim. Di sini akan ada proses pengiriman. Dia akan dikirim satu persatu. Nah, seperti ini ada processing dia dulu. Divalidasi dulu WhatsApp-nya. Kalau sudah true, akan dikirim. Kalau terkirim, kelihatan timestamp-nya. Gitu. Ini prosesnya akan berjalan otomatis. Jadi nggak perlu satu-satu kirim. Gitu ya. Tuh, sekarang kita tunggu aja sampai selesai
Saya ini siapkan 50 nomor yang saya broadcast. Oke. Ini jam 0:27.33. Ini bisa dilihat ini setiap berapa detik sekali dia mengirim. Saya setupnya sih lebih dari 5 menit. Tapi ini kayaknya lebih dari 5 menit. Gak apa-apa. Yang penting beres. Sambil dibiarkan ini jalan, kita lihat di WhatsApp. Dia nge-broadcast juga nih. Tuh. Dia tetap nge-broadcast. Ini jalan satu-satu nih. Kalau kita lihat di sini, dia juga jalan satu-satu. Ini Dani. Kita lihat di sini, udah Dani terkirim. Ini namanya Eryar. Belum terkirim di sini. Kalau kita lihat di sini, sebentar lagi dia akan terkirim. Tuh. Ya. Jadi begitu dia prosesnya. Ini sudah terkirim. Ya. Ini berjalan otomatis. Udah, tinggal ditunggu aja gitu. Sampai ini beres. Atau nggak perlu ditunggu, ditinggal aja nggak apa-apa. Karena ini pasti akan jalan. Gitu. Tapi saya akan jelaskan nanti setelah ini selesai. Sebenarnya masih ada beberapa nomor lagi yang ingin saya broadcast setelah saya rekam ini. Karena biar nggak kepanjangan ya, biar nggak kelamaan kita nunggu proses broadcast. Sekedar lihat aja biar tahu gimana sih proses broadcast itu gitu. Ya. Apa yang bisa kita isi? Ya seperti yang tadi itu. Di sini dia akan jalan. Kalau saya gini kan nanti begitu ada yang terkirim dia pindah. Itu ya. Di sini dilihat diisi, pesannya diisi, kemudian waktunya dipastikan. Kalau mau scheduling ingat hanya 2 sender yang bisa scheduling, one sender dan star sender. Kalau pakai default hanya bisa kayak ini. Kita kirim langsung gitu loh. Bukan scheduling untuk besok gitu misalnya. Enggak. Atau untuk nanti jam sekian gitu. Enggak. Untuk defaultnya. Untuk one sender dan star sender dia bisa. Oke, jadi sambil kita nunggu, kita lihat di sini prosesnya udah jalan. Semua sudah jalan ya. Semua sudah jalan sebagaimana mestinya. Jadi kita sebenarnya ini saya pause saja ya biar nggak kelamaan. Saya pause saja dulu videonya. Setelah selesai saya lanjut lagi jelaskan. Oke, setelah kurang lebih 2 menit itu tadi saya pause ya. Ini udah hampir selesai. Nanti skripnya ini selesai. Kalau udah semua terkirim, skrip akan selesai sendiri dia. Gitu. Kita tunggu lagi sebentar, lagi satu aja. Oke, ini skripnya akan berhenti dia kalau sudah semua terkirim. Oke, nampaknya sudah selesai. Jadi seperti itu prosesnya ya, proses untuk pengiriman ini. Ingat settingannya adalah maksimal sekali dah 55 menit. Kalau misalnya mau lebih, tergantung juga koneksi internet ya. Koneksi internet itu kadang ada yang cepat, maka kalau yang lambat sekali internetnya pakai 40 gitu. Cukup dah. Diulang setiap 5 menit. Kenapa? Karena di Google Sheet itu ada namanya eksekusi maksimum. Itu maksimum itu biasanya 6 menit ya. Maksimum. Jadi kalau dibuat setiap 5 menit itu maksimal lah hasilnya gitu. Supaya nggak lebih lah dari 6 menit gitu. Itu ya. Ini penjelasan saya tentang cara broadcast. Mudah-mudahan ada ide lah untuk apa lagi yang saya bisa buat gitu. Ide untuk bisa saya pakai apa ini sistem membership members management ini gitu. Banyak sekali sebenarnya fungsinya, tinggal kreatif aja gitu ya. Oke, untuk video tentang worksheet member ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di video tentang tab-tab yang lain
gitu ya. Oke, semoga bermanfaat, dan mulai Agustus kita sudah bisa pakai sender default meskipun masih ada yang lain juga gitu ya. Oke deh, siap. Terima kasih.